dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terkhusus untuk warga tamu atau warga yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami atas nama Majelis Jemaat juga menyampaikan selamat datang, selamat beribadah, kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu warga tamu sekalian. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Iman Santoso Puro. Tidak ada berita khusus di warta jemaat kita, semuanya sudah tertulis jelas. Kemudian ibadah keluarga, ibadah kunjungan keluarga atau ibadah Patuen Berayat baru akan dilaksanakan nanti di bulan Februari. Kita akan memasuki peribadahan. Bagi Bapak Ibu yang membawa telepon genggam atau HP, dimohon untuk dinonaktifkan suaranya sejenak demi khidmatnya jalan peribadahan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang kudus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 2 ayat 1 dan 4. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh kaum. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati. Ibadah kita pada petang hari ini bersama-sama kita lakukan dengan landasan iman percaya kita bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jawi Wetan adalah berkomitmen terlibat dalam karya kerajaan Allah. Dan tema renungan saat ini adalah kutipan dari Matius 5 ayat 16
yang demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mari Bapak Ibu kita pujikan Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita. Kita buka pada Roma 12. Kita perhatikan ayat 9 sampai ayat 11. Firman yang disaksikan oleh Paulus ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan dasar bagi kita untuk introspeksi diri. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan, yang kita wujudkan juga dalam mengasihi sesama manusia. Mari kita teliti, kita introspeksi diri melalui berdasarkan firman yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 11 yang demikian bunyinya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita introspeksi diri berdasarkan firman yang disampaikan oleh Paulus di dalam bacaan tadi. Mari kita bersama-sama mengambil satu, kita berdoa. Bapa di surga, betapa sulit kami menguasai diri kami sendiri. Betapa kami sering mengalami kesulitan untuk mengekang kata-kata kami, mengendalikan perilaku kami, sehingga relasi kami dengan sesama kami, dengan keluarga kami masing-masing, sering terkendala karena kelemahan itu. Jadikanlah hati kami kuat ya Bapa, untuk melawan niat buruk yang sering muncul dalam hati dan pikiran kami.
Kosongkan hati pikiran kami, Bapa, dan isilah dengan terang-Mu yang kudus, agar untuk selanjutnya kami selalu mampu untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kehadiran kami di tengah-tengah keluarga menjadi jalan berkat bagi keluarga kami. Demikian juga di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah di mana kami bekerja, dan dimanapun kami bergaul dengan sesama kami. Biarlah dengan kehadiran kami, Bapa, nama-Mu dimuliakan dan pekerjaan kasih-Mu kami lakukan. Ampunilah kami, Bapa, dan kuduskan kami, sebagaimana Engkau sendiri kudus. Di dalam Yesus Kristus kami memohon dan berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa. Mari kita dengarkan kesaksian Nabi Yesaya yang tercatat di dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat 22 yang demikian bunyinya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Mari kita pujikan kemuliaan Tuhan dengan PKJ 199, bait 1 dan 2. Dulu ku tertindih dosa.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita mau masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih dan kuasa, sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Di sore yang cerah ini, kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini, berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami Tuhan. Kami rindu untuk sapaan firman-Mu. Kami rindu biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Iman Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi, Tuhan yang memberkati, sehingga firman-Mu Tuhan boleh hadir di tempat ini. Tuhan, kami rindu sapaan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tapi mampukan kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 55 baitnya yang pertama. Bacaan yang pertama dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Bacaan yang pertama dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan.
sebagai Raja untuk selamanya. Tuhan beri kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan memberkati dengan sejahtera. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 3 ayat 13 sampai 17. Saya ulangi, Matius 3 ayat 13 sampai 17 yang demikian bunyinya. Yesus dibaptis Yohanes.
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidup sehari-hari dan melakukan di dalam hidupnya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat milik Tuhan, bagi pembaca yang kritis, kisah tentang pembaptisan Yesus Kristus ini tentu akan menimbulkan masalah. Karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dimaksudkan bagi orang yang menyesali dosanya dan yang ingin mengungkapkan kebulatan hati mereka untuk mengakhiri dosa-dosa itu. Saudara, kita tahu bahwa baptisan itu tidak cocok bagi Yesus Kristus. Bukankah beliau tidak berdosa? Oleh karena itu sekali lagi baptisan itu tentu tidak perlu dan tidak pas bagi beliau. Bahkan Yohanes sendiri sempat menolak untuk membaptis. Namun demikian justru Yesus Kristus sendiri yang menghendaki baptisan itu. Muncul pertanyaan, apa artinya itu? Yesus tidak berdosa, tapi dia dibaptis dalam pengakuan dosa. Apa artinya bagi dia? Jemaat milik Tuhan, bagi Yesus Kristus baptisan itu mengandung 4 hal. Baptisan itu adalah saat untuk pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Selama 30 tahun beliau telah tinggal di Nazaret, kota kecil yang aman dan menyenangkan. Dengan setia Yesus Kristus membantu keluarganya sebagai tukang kayu dan menghidupi keluarganya dengan pekerjaan itu. Dan saudara, rumah tangga yang menyenangkan bagi dia, yang menjadi tanggung jawab dia untuk ngopeni. Nah, setelah sekian lama beliau pasti menyadari bahwa sudah tiba waktunya untuk keluar, meninggalkan tempat yang aman dan nyaman. Meninggalkan keluarga yang sangat mencintainya dan yang dicintainya. Meninggalkan ibu dan sekeluarganya. Mungkin Yusuf sudah meninggal. Karena setelah itu Yesus disebut anak Maria. Kemungkinan besar Yusuf
sudah meninggal. Saudara, keluar dari zona aman guna memasuki medan pelayanan, mengemban misi surgawi. Medan pelayanan yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan, yang pada akhirnya menuntut nyawanya sendiri. Untuk itu, Yesus Kristus pasti telah menanti-nantikan suatu tanda. Beliau sadar bahwa dunia sedang menanti-nantikannya. Keberhasilan suatu usaha, Bapak Ibu sekalian, ditentukan juga oleh kebijakan untuk memilih waktu yang tepat. Sekali lagi, keberhasilan suatu usaha ditentukan juga oleh kebijakan untuk memilih waktu yang tepat untuk memulai usaha yang bersangkutan. Salah waktunya pasti meleset. Dan ketika Yohanes muncul, Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus tahu bahwa saat yang dinanti-nantikan sudah tiba. Jemaat milik Tuhan, dalam setiap kehidupan sering Tuhan menempatkan kita dalam saat-saat untuk mengambil keputusan. Menerima kehendaknya atau menolak. Dalam kehidupan kita pasti ada saat-saat kita harus mengambil keputusan. Menerima kehendaknya atau menolak. Saudara, sebagaimana dikatakan oleh orang bijak, akan datang waktunya bagi setiap orang bahkan negara kesempatan untuk mengambil keputusan di antara kebenaran dan kepalsuan. Demi yang baik atau demi yang jahat. Tuhan menawarkan kepada masing-masing orang kesempatan untuk berkembang dan anggun atau layu dan rontok. Setiap saat Tuhan menempatkan kita pada kesempatan untuk mengambil keputusan, berkembang dan anggun, atau layu dan rontok. Saudara, dan pilihan itu berlangsung selamanya di antara terang dan gelap. Kehidupan Yesus tidak pernah aman. Demikian juga kehidupan kita tidak pernah aman. Saudara, kehidupan yang tidak berani mengambil keputusan adalah kehidupan yang sia-sia. Dan tidak akan pernah menjadi kehidupan yang berguna. Ketika Yohanes tampil, Yesus Kristus tahu bahwa saat pengambilan keputusan itu sudah tiba. Nazaret penuh dengan damai. Keluarganya sangat menyenangkan. Akan tetapi Yesus Kristus berangkat menjawab panggilan dan tantangan Allah Bapa. Saudara, yang kedua, pembaptisan itu adalah saat identifikasi atau menyamakan diri. Benar bahwa Yesus Kristus tidak perlu bertobat dari dosa, benar. Terlebih di sini, saudara, telah terjadi gerakan umat untuk kembali kepada Allah. Dan dengan gerakan kembali kepada Allah inilah, beliau bermaksud untuk menyamakan dirinya. Saudara, seseorang bisa saja memiliki hidup tentram, aman dan sejahtera, namun masih juga menyamakan dirinya dengan suatu gerakan-gerakan untuk menghadirkan keadaan yang lebih baik bagi kaum tertindas, di mana dia malah kehilangan hartanya, kehilangan waktunya,
bahkan kadang-kadang kehilangan nyawanya. Dan ini dilakukan bukan demi kepentingannya sendiri, tetapi murni kepentingan orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumber yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yesaya 42 ayat 2. Yesus Kristus tidak akan memutuskan harapan dan tidak akan memadamkan semangat hidup orang lain. Namun, lebih dari diri sendiri, beliau menaruh perhatian dan cinta kepada orang lain tanpa membeda-bedakan, terutama kepada orang-orang yang harapannya hampir putus dan semangatnya hampir padam. Sejalan dengan semangat ini, Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, hendaknya tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan dan menolong orang lain. Tanpa memperhatikan orang lain, kemantapan dan kemampuan kita sendiri tidak mempunyai nilai arti yang lebih. Orang yang hidup untuk diri sendiri dan tidak menghargai serta tidak memperhatikan orang lain adalah orang yang tidak berguna. Dia bisa kaya raya, bisa sepandai Einstein, tapi dia tidak berguna. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, baptisan itu adalah saat untuk memperoleh persetujuan. Saudara, tidak ada orang yang dengan ringan meninggalkan rumahnya dan pergi menempuh jalan yang tidak ia kenal. Ia harus yakin sekali bahwa ia berada di jalan yang benar. Dia harus yakin bahwa dia berada di jalan yang benar. Yesus Kristus telah mengambil keputusan mengenai apa yang akan dilakukan, dan kini beliau mengharapkan meterai persetujuan Bapaknya. Dan Bapaknya telah menyatakan persetujuannya dengan menegaskan, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanyalah aku berkenan. Itulah persetujuan Bapa bahwa jalan Yesus sudah benar. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, baptisan itu adalah saat untuk memperoleh perlengkapan. Pada waktu itu Roh Kudus turun ke atasnya. Di sini ada lambang khusus yang dinyatakan. Roh itu turun seperti seekor merpati. Merpati, saudara, adalah lambang kelemah lembutan. Yesus Kristus akan menaklukkan, tetapi penaklukan itu merupakan penaklukan kasih dan pengorbanan salib. Kebencian dikalahkan dengan cinta kasih. Saudara, banyak orang, mungkin termasuk kita, yang tidak percaya dengan cara yang ditempuh oleh Yesus ini. Orang lebih mengandalkan kekuatan Herodes, otot dan senjata daripada cinta kasih dan pengorbanan salib Yesus Kristus. Orang lebih gampang terpikat oleh gaya hidup Herodes daripada gaya hidup Yesus Kristus. Pukul dulu perkara belakang. Orang lebih suka mengikuti gaya hidup Herodes daripada hidup Yesus Kristus. Saudara, kita semua telah menerima sakramen baptis kudus. Hal itu berarti kita sudah dipersatukan dengan erat
dengan Yesus Kristus. Oleh karena itulah kiranya persekutuan dengan Tuhan itu tetap menumbuhkan keberanian untuk keluar dari zona aman, mengemban misi Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan dan dunia ini, gereja Tuhan dilayani. Itulah tugas anak-anak Tuhan, mengemban misi, meninggalkan zona aman. Kita mungkin akan kehilangan banyak hal, tetapi kita tidak akan kehilangan nama di mata Yesus Kristus. Mari tahun baru ini kita lakukan tugas kita dengan berani. Tuhan berpihak kepada siapapun yang melakukan kehendaknya dengan tulus dan sukacita. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Kita pujikan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia gelap-gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Marilah jadi remang pagi dan terang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata dapat dicemerlang. Umat dipersilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan memperbarui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan nanti doa syafaat akan kita tutup dengan doa Bapa kami yang kita pujikan. Mari kita ambil saat teduh. Bapa Surgawi, patrikan firman itu dalam hati dan pikiran kami, agar setiap saat kami selalu ingat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Jadikanlah kami kuat jasmani dan rohani ya Bapa, untuk mengemban tugas pelayanan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena kami pasti berhadapan dengan segala pergumulan, perjuangan, kesulitan, tantangan, bahkan hambatan-hambatan dari manapun. Namun kami tetap kuat dan berani, karena Bapa selalu ada di pihak kami. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun kami, agar di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pilihan, sekalipun beresiko berat, kami tetap berani memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Seberapa jauh keterbatasan kami Bapa, di dalam kami mengemban tugas panggilan kami, Bapa jangan bosan-bosan untuk selalu menerangi dan membimbing kami. Biarlah kehadiran kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kami bekerja, di tengah-tengah di gereja, di tengah-tengah dimanapun kami bergaul, hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Bapa di surga, di tengah-tengah sukacita ibadah ini, kami teringat akan saudara-saudari kami yang lemah fisik, entah karena sakit atau karena usia lanjut. Perkenankan kami mohon untuk Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito, Ibu Sritini Suwandi, Ibu Soekarlin Wagisan, Bapak Ibu Sater Mosir, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Waloyo Santoso, Ibu Sukatmina, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Sehti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Yuswono, Ibu Sulistiorini, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kelemahan dan kesakitan mereka. Biarlah melalui perawatan dokter, juru rawat, rumah sakit, demikian juga keluarganya, tangan Bapa sendiri yang bekerja, memberikan kekuatan lahir batin, penghiburan, bahkan kesembuhan yang sangat diharap-harapkan. Bapa, jangan biarkan mereka berputus asa karena segala penderitaan dan penyakit yang sedang mereka alami. Karena di hadapan Bapa selalu tersedia pintu terbuka dan pertolongan Bapa terulur bagi mereka. Bapa Surgawi, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara sepelayanan kami yang di gereja Tuhan, baik lingkup Majelis Agung maupun lingkup Majelis Daerah, bahkan lingkup Majelis Jemaat-Mu. Biarlah melalui pengabdian mereka satu persatu, bahkan seluruh keluarga mereka, Bapa yang menggunakan bagi kemuliaan nama Bapa, bagi berlakunya kehendak Bapa di tengah-tengah jemaat, dan gerejamu semakin didewasakan, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk anak-anak kami semuanya, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, baik yang belum sekolah maupun yang sudah berkarya. Berilah mereka roh keberanian untuk mampu berdiri bersaksi di tengah-tengah kehidupan mereka yang mungkin juga tidak sedikit tantangan yang mereka alami. Biarlah anak-anak Bapa ini, putra-putra jemaat, mampu tampil sebaik-baiknya sebagai putra-putra Tuhan sendiri.
Dan melalui kemampuan kepandaian yang mereka miliki, mereka mampu juga melakukan pekerjaan Bapa sesuai dengan berkat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga memohon kepada Bapa, bagi kami semua yang sedang bekerja, baik di rumah maupun di tempat-tempat kami bekerja. Bimbinglah kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, supaya di tengah-tengah pekerjaan kami pun mampu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan sesama kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa dan memohon Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berilah roh kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai pedesaan. Ajarlah mereka untuk mengabdi dengan sungguh-sungguh dan tulus, agar melalui pengabdian mereka, negara kami semakin dibawa ke dalam kehidupan yang lebih baik. Bapa, banyak hal yang ingin kami pohon, namun Bapa tahu apa yang terbaik bagi kami dan jemaat-Mu. Karena Bapa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kami percayakan doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucapkan syukur yang kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari Lukas 21 ayat pertama dan kedua, yang demikian firman-Nya.
Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan sambil memuji Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan, medley Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat jasmani, rohani, dan materi yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Sebagai rasa syukur kami, bersama-sama kami mengumpulkan persembahan kami. Bapa, berkatilah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, terutama di jemaat kami. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang dipercaya mengelola persembahan ini. Berilah roh hikmat agar dapat mempergunakan persembahan ini secara bijaksana. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Iman Santoso. Kiranya Tuhan berkati keluarganya, kesehatannya, dan pelayanannya.
Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita jalani hidup kita dengan ucapan syukur. PKJ 183 bait 1 dan 2. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terbaring, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhanmu ada hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terbaring, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita mohon berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Puji-pujian, nada syukur.